Sobat Tekin, teknologi informasi. Apakah Sobat Tekin pernah mengalami hal seperti mendapat pesan entah itu lewat email, WhatsApp, SMS, dan mungkin berbagai media sosial lainnya yang bertuliskan, "Selamat, Anda terpilih untuk mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah," dan Sobat Tekin disuruh klaim hadiahnya dengan membuka link. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Kelas Jelita Manu Putih, kelas 2A. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Etika Komputer. Jadi Sobat Tekin, harus hati-hati ya, ini adalah bentuk modus penipuan yang disebut phishing. Mungkin ada yang pernah dengar atau tidak sama sekali? Oke, yuk kita bahas. Phishing biasa disebut juga sebagai pancingan digital. Yaps, pancingan. Jadi phishing adalah salah satu bentuk kejahatan cyber di mana pelaku mencoba memancing calon korbannya untuk memberikan informasi pribadi yang bersifat privasi, seperti password, nomor kartu kredit, atau data akun penting. Yuk kita masuk ke apa saja teknik phishing dan cara mendeteksinya. Yang pertama yaitu email phishing. Periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email berasal dari domain resmi. Perhatikan bahasa dan tata bahasa. Email phishing sering memiliki kesalahan penulisan atau bahasa yang tidak konsisten. Jangan terburu-buru. Waspada email yang mengandung urgensi berlebihan. Contohnya yang bertuliskan, "Segera konfirmasi akun Anda dalam 24 jam." Hover tautan sebelum mengklik. Arahkan kursor ke tautan tanpa mengklik untuk melihat alamat sebenarnya. Yang kedua yaitu smishing atau SMS phishing. Perhatikan nomor pengirim. Smishing biasanya berasal dari nomor tidak dikenal atau nomor pribadi. Hindari mengklik tautan. Jangan klik tautan dalam pesan SMS dari pengirim yang tidak dikenal. Waspadai tawaran tidak masuk akal. Pesan yang mengklaim Anda memenangkan hadiah besar biasanya adalah phishing. Yang ketiga yaitu phishing atau voice phishing. Waspadai panggilan tidak dikenal, terutama jika penelpon meminta informasi sensitif seperti PIN, kode OTP, atau data akun. Jangan berikan informasi langsung. Bank atau perusahaan resmi tidak akan meminta informasi sensitif melalui telepon. Periksa kembali dengan menghubungi layanan resmi. Jika ragu, hubungi pihak yang bersangkutan melalui nomor resmi mereka. Yang keempat adalah spear phishing. Spear phishing menargetkan individu atau kelompok tertentu yang spesifik. Perhatikan detail personal yang digunakan. Pelaku sering menggunakan nama atau informasi pribadi untuk membuat pesan lebih meyakinkan. Cek alamat pengirim. Meski terlihat sah, periksa apakah domain email sesuai dengan organisasi yang disebutkan. Waspadai permintaan yang tidak biasa, seperti permintaan transfer dana atau akses ke file penting. Yang kelima, farming atau website phishing. Biasanya para pelaku membuat website semirip mungkin dengan website yang asli, dan meskipun kita sudah mengetik nama website yang benar, bisa langsung digantikan dengan website phishing. Periksa URL dengan teliti, pastikan domain situs yang Anda akses benar-benar asli. Gunakan HTTPS. Situs resmi harus memiliki protokol keamanan HTTPS, icon gembok. Waspadai situs web yang meminta informasi pribadi, terutama jika itu bukan situs resmi. Berikutnya yaitu clone phishing, adalah jenis serangan phishing di mana penyerang menduplikasi email yang sah, biasanya dari sumber terpercaya, dan kemudian mengirimkannya kembali ke penerima yang sama atau serupa dengan mengubah lampiran atau tautan yang berbahaya. Email palsu ini dibuat untuk terlihat persis seperti email asli, sehingga pengguna mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang berurusan dengan penipuan. Cara mengenali, periksa tautan dan lampiran. Meskipun email terlihat sah, selalu periksa tautan dan lampiran sebelum mengklik. Bandingkan dengan email sebelumnya. Jika Anda pernah menerima email serupa dari pengirim yang sama, periksa apakah ada perbedaan. Hubungi pengirim secara langsung. Jika email meminta Anda mengunduh lampiran atau mengklik tautan penting, pastikan keasliannya. Yang ketujuh, whaling. Phishing yang menargetkan eksekutif. Perhatikan bahasa yang digunakan. Email phishing untuk eksekutif biasanya menggunakan bahasa profesional dan formal. Periksa identitas pengirim. Pastikan email benar-benar berasal dari pengirim yang sah. Waspadai permintaan mendesak seperti transfer dana besar atau akses data penting. Ingat ya Sobat Tekin, selalu periksa identitas pengirim, baik melalui email, SMS, atau panggilan telepon. Jangan klik tautan sembarangan, terutama dari sumber yang tidak dikenal. Gunakan autentikasi 2 faktor untuk melindungi akun penting. Laporkan pesan phishing. Jika Anda menerima pesan mencurigakan, segera laporkan ke pihak terkait. Perbarui software atau antivirus untuk melindungi perangkat Anda.